Ada masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saya mau kembali ke Gus Coy. Gus Coy, ini tadi kalau Gus Coy menyampaikan masih yakin kok sesolid itu koalisi perubahan. Lalu strateginya seperti apa setelah hari ini dilakukan deklarasi? Jadi saya yakin, seyakin-yakinnya semuanya solid. Mereka yang ada di PKB, Nasdem, PKS adalah para pejuang, mantan-mantan aktivis yang memahami tentang visi, misi, memahami tentang komitmen perjuangan, yang memang sudah terbiasa menggeluti tentang wacana, kan? Keindonesiaan, keislaman, kebangsaan itu udah kehidupan sehari-hari, ya. Nah, oleh karena itu nggak usah dipertanyakan lagi soal kesulitan. Berikutnya lagi tentu saja akan ada langkah-langkah. Kita lihat aja nanti langkah-langkah berikutnya apa. Itu hal yang wajar aja. Setelah deklarasi nanti ada pertemuan-pertemuan, ada persiapan-persiapan rumusan, ya. Ada segala sesuatunya lah harus dipersiapkan karena kan sudah calon presidennya ada, wapresnya ada, ya sudah. Tinggal menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam koalisi ini. Antara lain apa? Konsep-konsep tentang perubahan, konsep-konsep tentang sosialisasi nanti seperti apa, konsep-konsep tentang publikasi, tentang konsolidasi di setiap lingkungannya seperti apa. Saya kira itu yang akan dilakukan ke depan. Oke, Bu Siti Zuhro, kalau melihat deklarasi hari ini dan tadi keyakinan dari Nasdem ya soal kesolidan yang sudah tidak perlu dipertanyakan, tapi meskipun Nasdem juga belum tahu kehadiran atau ketidakhadiran PKS begitu, Bu Siti Zuhro. Gimana nih? Iya, ini masalah rencana deklarasi ya akan dilakukan hari ini. Jadi menurut saya ini memang mengapa cepat-cepat dilakukan gitu ya. Bisa saja dan mungkin publik bisa menerjemahkan ini supaya tidak masuk angin ya Mbak Kenan. Supaya tidak masuk angin maka cepat-cepat. Nah, dampak dari cepat-cepat itu juga bisa kita terjemahkan ini seperti pucuk dicinta ulam tiba gitu ya. Karena itu yang terbaca sebetulnya ini koalisinya antara Nasdem dan PKB. Maka karena yang terbaca oleh publik ini koalisi antara Nasdem dan PKB tidak menyertakan gitu ya, istilahnya koalisi perubahan untuk persatuan itu tidak muncul di situ. Maka di mana sebetulnya posisi PKS ini kan gitu tadi tuh. Nah, lalu ada Mas Effendi Hoiri sudah menjawab sebetulnya itu mungkin step selanjutnya gitu ya. Nah, kita tidak tahu seperti apa yang sebenarnya sedang berproses, tapi yang target utama yang hendak diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu ya, itu adalah deklarasi Capres dan Cawapres kan itu antara Capres Mas Anies dan Cawapres Gus Imin kan seperti itu. Nah ini targetnya dan setelah itu kelihatannya mungkin step berikutnya adalah pelibatan dari yang tersisa di koalisi perubahan itu. Apakah seperti itu bacaannya? Tentu dalam satu membangun koalisi itu kan duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Tidak mungkin kalau tidak seperti itu pasti gitu ya. Istilahnya itu mungkin politically mutually symbiotic. Jadi saling menguntungkan, saling dihargai, dihormati gitu ya. Lalu jelas siapa berperan apa. Lah ini apakah leading partinya dalam koalisi ini adalah Nasdem kan itu. Nah, kalau leading partinya Nasdem pastinya Nasdem punya porsi yang lebih ya ketimbang yang lain dalam fungsinya sebagai mengkoordinasi gitu ya, mensinergikan dan membuat koalisi ini berjalan gitu. Jadi yang leading di situ lah, yang menginisiasi
berinovasi, yang berkreativitas dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Ada leading partinya, tidak mungkin tidak ada leading partinya. Lah ini yang kita belum mendengarkan dari Gus Coy ya, mungkin penjelasan-penjelasan yang agak detail sedikit tentang itu. Oke, Gus Coy ingin memberikan penjelasan yang lebih detail lagi soal leading party. Profesor Zuhro top. Silakan Gus Coy. Amatan Profesor Zuhro udah top. Ya, amatan Profesor Zuhro udah top. Udah top itu biasa aja ya kan. Jadi tentu saja nanti ada langkah-langkah berikutnya. Dan sekarang nggak perlu detail-detail dulu. Kan masih panjang. Harus sabar. Nanti ada langkah-langkah berikutnya. Oke, baik. Mas Hadi, sabar dulu katanya, tidak perlu terlalu detail. Meskipun hari ini juga ada beberapa agenda yang jangan jangan dikeluarkan semuanya sekarang. Oke, itu momentum yang dipilih oleh Nasdem. Tapi nampaknya publik juga ingin tahu, tapi Mas Hadi, apakah Nasdem dan PKB sudah? Ya nanti pasti. Ujungnya pasti tahu. Iya, ujungnya pasti tahu. Ujungnya pasti tahu. Ini deklarasi dulu, jadi kira-kira setengah jam lagi akan deklarasi. Nah setelah itu akan apa yang disampaikan Pak Surya, Caimin dan calon presiden, Mas Anies saya kira nanti akan ketahuan semua. Oke, tapi paling tidak dengan hari ini dilakukan deklarasi kan artinya sudah dihitung Mas Adi, sudah ditakar potensinya akan seperti apa, akan memberikan efek akibat gempa buminya sampai sejauh mana, gimana Mas Adi? Ya saya kira memang ini adalah satu babakan politik yang paling banyak ditunggu oleh publik, oleh pemirsa, oleh kita semua sebagai rakyat Indonesia. Yaitu salah satu tahapan di mana salah satu poros politik namanya Anies Baswedan akan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 yang akan datang. Mungkin dalam hitungan hari dan minggu ke depan juga akan muncul deklarasi Prabowo Subianto dengan cawapresnya, Ganjar Pranowo dengan cawapresnya. Artinya apa? Minimal sampai hari ini sudah mulai kelihatan siapa yang potensial mendaftarkan ke KPU sebagai kontestan Pilpres 2024 kan Anda. Kalau kemarin-kemarin kan konfigurasinya masih cair dan meleleh itu ya. Masih saling mengintimidasi, saling memberikan statement-statement yang semua masih bilang perang-perangan. Dinamis begitu ya Mas Adi. Bagi saya ketika Anies Baswedan memutuskan politik berkoalisi dengan Muhaimin Iskandar, ini nyaman bagi Demokrat, nyaman juga bagi Nasdem. Pertama, kedua partai ini minimal tidak lagi perang terbuka, kan tidak terlampau elok dalam satu poros perubahan, tapi perang terbukanya hampir tiap hari. Yang kedua, bagi Nasdem ini harus udah jalan barang. Ini sudah Mas jadi Adi, mau deklarasi. Pernyataan Mas Adi ini tadi yang saya setuju kan. Ya itu yang saya kira menjadi bahwa penting. Dengan deklarasi ini maka kita memastikan bisa mendaftar. Nah itu yang penting. Ya bagi Demokrat tentu juga ini sudah menjadi titik terang bahwa selama ini misalnya AHY tidak terlampau jadi prioritas menjadi cawapresnya Anies, kan sudah mulai kelihatan. Itu artinya Demokrat sudah mulai harus berpikir bagaimana langkah-langkah politiknya ke depan. Opsinya mungkin ada 3, bergabung dengan Ganjar, bergabung dengan Prabowo Subianto, ataukah tertarik untuk membentuk poros politik yang baru yang belakangan muncul bersama P3, kemudian bersama PKS dan bersama Demokrat. Kalau ketiga partai ini bersepakat untuk bikin poros baru ya tentu akan muncul poros yang keempat. Tapi kan posisi PKS sampai hari ini masih menyatakan tetap menjadi bagian dari koalisinya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Tapi kita tidak tahu apakah sore nanti mungkin ada konstelasi politik yang lain ya. Karena memang day by day politik kita ini kan bergerak cukup dinamis. Oleh karena itu ini satu babakan politik yang saya kira memang cukup layak untuk ikuti ya Mas Ken dan teman-teman semuanya. Tapi yang paling penting adalah ini menandakan bahwa pemilu kita memang sudah dekat. Oke, sudah semakin dekat, semakin hangat dan kita akan melihat detik-detik nanti deklarasi Gus Coy karena ini sudah pukul 14:13 tapi usai jeda pemirsa Break News TV masih akan kembali untuk Anda, tapi kita akan lihat dulu. Baik ya. Inilah pemirsa kedatangan dari Caimin, Muhaimin Iskandar. Tampak sudah tiba di Hotel Majapahit, Surabaya. Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda langsung kedatangan dari Cawapres pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Caimin sudah tiba di lokasi. Disambut kedatangannya oleh para tamu dan juga tokoh yang sudah
berkumpul di Hotel Majapahit, Surabaya. Awalnya ini direncanakan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita tidak lama lagi menunggu deklarasi akan berlangsung dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Hotel Majapahit, Surabaya. Usai jeda pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda.